Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nas'alullah as-salamata wal afiyata minha. Alhamdulillah, kembali kita mengucapkan segala puji hanyalah milik Allah, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di dalam rumahnya ini dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama. Kemudian salawat dan salam kita selalu bersalawat kepada Allah, semoga disyurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Syarhul Usuli Salasah, penjelasan dari kitab Al-Usul Salasah, 3 fondasi dasar dalam memahami agama. Yang mana pertemuan kita yang lalu kita memasuki komponen beriman kepada Allah yang keempat. Kita masih menjelaskan tentang arkanul iman, rukun-rukun iman, ya 6 itu, yakni yang pertama al-imanu billah, beriman kepada Allah. Yang mana beriman kepada Allah itu minimal ada 4 hal yang berkaitan dengan beriman kepada Allah. Yang pertama apa beliau? Dalam beriman kepada Allah itu minimal ada 4 hal yang wajib kita imani di dalam beriman kepada Allah. Yang pertama, beriman terhadap apa? Belum. Yang pertama, beriman terhadap wujudullah, al-iman bi wujudillah, beriman akan adanya Allah. Itu yang dasar ya. Jadi seorang dikatakan beriman kepada Allah, dia beriman Allah itu ada. Jadi kalau tidak beriman Allah itu ada yang mulhid ya. Kemudian yang kedua, akhirat, apa komponen yang kedua di dalam beriman kepada Allah itu? Al-iman bi rububiyyatihi, beriman akan esanya Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Kita mengimani, meyakini dengan keyakinan yang tidak ada sedikit pun rasa ragu bahwasanya Allah itu esa, Allah satu-satunya di dalam menciptakan alam semesta, dalam mengatur alam semesta ini, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, menentukan jodoh seseorang. Ini hanya Allah lah yang tahu. Mengetahui perkara yang gaib, ya, hanya Allah yang tahu. Tidak ada satupun ya dari makhluk ini yang tahu perkara yang gaib, kecuali dari para rasul beliau yang beliau berikan oleh Allah, berikan sedikit pengetahuan dalam perkara gaib yang menunjukkan ya mukjizat kenabian sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sebelum beliau. Kemudian yang ketiga apa kemarin? Ya, al-iman bi uluhiyatihi. Kita beriman ya akan bahwasanya Allah itulah satu-satunya yang berhak untuk diapain? Ibadah. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan ya ini tidak boleh yang kita berikan kepada selain Allah. Kita sholat, berpuasa, semua jenis ibadah hanya kita niatkan untuk Allah. Kalau kita
beribadah kepada selain Allah adalah perbuatan syirik, ya. Yang mana perbuatan syirik itu adalah dosa besar, kezaliman yang paling besar kata Allah, sebagaimana dalam surah Luqman ayat 13, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman, perbuatan dosa yang paling besar. Sehingga orang yang meninggal membawa dosa syirik besar, kemudian dia tidak bertobat kepada Allah, Allah tidak mengampuninya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 44. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa orang yang berbuat dosa syirik sehingga dia meninggal dan tidak bertobat, gitu. Akan tetapi Allah mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya, kalau ada orang meninggal tidak membawa dosa syirik, ya, maka dalam akidah Islam, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, selama dia tidak menghalalkan dosa tersebut, maka tidak kekal di neraka. Namun dengan catatan, dengan persyaratan dia tidak membawa dosa syirik, ya. Namun kalau dia membawa dosa syirik itu yang na'udzubillah, Allah tidak mengampuninya berdasarkan firman Allah tadi. Yang keempat, inilah komponen yang keempat, ya, beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apa namanya? Dibaca ya, Iqra. Ya. Fadhal ya. Qala asy-syarih rahimahullah ar-rabi'u al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi ay isbatun ma asbata Allah li nafsihi. Asbata Allah li nafsihi fi kitabihi aw sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal asma'i was sifati alal wajhi allaiqi bihi min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthilin. Qala Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fil asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'maluna. Baik, barakallahu fiik, ya. Kemudian qala syarih rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Berkata pensyarah kitab ini, yang semoga kita bisa mengambil manfaat dari ilmunya dan diberikan manfaat pula oleh Allah kepada beliau dunia dan akhirat. Ar-rabi'u, yang keempat, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Kata penulis di sini, yang keempat, beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus beriman, ya, wajib kita beriman Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama Asmaul Husna, nama-nama yang baik, yang sempurna, yang tidak ada sedikit pun kekurangan dan cacat, ya, atau makna negatif, konotasi negatif di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita mengimani Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat, ya, memiliki sifat yang mana sifat Allah adalah sifat yang maha sempurna, yang tidak ada sedikit pun kekurangan, cacat, konotasi negatif dalam sifat-sifat Allah. Yaitu kata beliau, bagaimana cara kita beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu? Ini akan beliau jelaskan, yaitu kita beriman dengan nama dan sifat Allah ma asbatahu Allah li nafsihi fi kitabihi, yaitu dengan apa yang telah Allah tetapkan nama-nama tersebut dan sifat-sifat tersebut di dalam kitabnya, dalam Al-Quran maksudnya. Jadi kita beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang apabila Allah tetapkan sendiri melalui Al-Quran yang merupakan kitab suci kita.
wa au sunnati rasulih, atau melalui sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam itu memiliki maroji, dia memiliki sumber. Ya. Ada namanya sumber hukum Islam. Jadi para ulama sudah sepakat bahwasanya sumber hukum Islam itu apa nih? Yang primer, ada yang sekunder. Yang primer adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu yang disepakati. Kemudian setelah itu ijma, kesepakatan, konsensus ya para ulama dan khusus para sahabat. Ya, para ulama di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru ada sumber sekunder ya, yaitu qiyas dalam masalah-masalah kontemporer. Masalah-masalah yang belum ada terjadi di masa Nabi. Contoh, hukum bayi tabung kan nggak ada, belum ada teknologi bayi tabung. Kemudian para ulama melakukan metode analogi, ya, metode kias. Contoh lagi, ya, hukum mengkonsumsi narkoba kan nggak ada nasnya. Ganja, heroin, inek itu nggak ada ininya ya, nasnya. Akan tetapi di mana para ulama mengatakan haram hukumnya, dilihat kepada sifatnya. Ternyata sifatnya itu sama dengan khamar. Yang ada nasnya, yang ada teks pengharamannya dalam Al-Quran dan hadis adalah khamar atau minuman keras. Sehingga minuman keras itu dikaji oleh ulama, apa sebabnya, apa illatnya, sebab diharamkan oleh Allah itu apa? Ternyata sebabnya adalah memabukkan. Sehingga di dalam hadis sahih yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin haramun qaliluhu wa katsiruhu. Setiap yang memabukkan itu haram, baik dikonsumsi qaliluhu dalam jumlah yang sedikit, wa katsiruhu maupun ya dalam jumlah yang banyak gitu. Kalau seandainya ada bahan memabukkan di dalam zat itu, maka ini disebut dengan khamar ya. Ternyata memiliki kesamaan dengan narkoba. Bahkan narkoba jauh lebih parah. Karena apa bang? Karena bisa ya membuat pecandunya atau membuat penghisapnya, pengonsumsinya kecanduan. Ya, sehingga akalnya terkadang hilang. Kalau dia tidak mengonsumsi narkoba itu, kemudian dia lagi fly ya, lagi kecanduan, maka tidak jarang kita dengar mereka sampai ada yang bunuh orang tuanya, dilarang sama orang tuanya ya. Bahkan ada cerita itu ya, ada saya pernah satu mobil dengan bapak ya, dia bercerita tentang anaknya. Anak saya Pak Ustadz katanya kecanduan narkoba gitu. Aduh, sungguh menderita kami sekeluarga. Kenapa? Yang emangnya apa yang dilakukan anak bapak? Rumah kami dibakarnya ya. Iya, dibakar di rumahnya. Kenapa? Karena nggak dikasih uang katanya. Akhirnya dia diinginkan oleh ayahnya dibawa ke panti rehabilitas. Ya. Ini luar biasa nih, ya. Ini namanya kias, ya. Sesuatu hal yang bersifat muamalah, bukan ibadah, gitu, ya. Bukan ritual. Namun permasalahan yang memang kasusnya belum ada di zaman Nabi, pakai kias. Namun masalah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah nggak bisa pakai kias. Gitu. Lihat dalilnya tok Al-Quran dan hadis serta ijma' para sahabat. Jadi kita mengimani nama Allah itu menetapkan apa yang Allah tetapkan sendiri. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, surat Thaha ya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, ada nama Allah di Ar-Rahman. Dalam basmalah pun kita baca bismillahirrahmanirrahim, sudah ada nama Allah di situ. Allah itu yang pertama, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu nama Allah. Dan jadi kita tetapkan nama tersebut ya kan, sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, dan kita tidak boleh menetapkan nama bagi Allah menurut logika kita atau menurut karakter kita. Tidak boleh, ini haram, ini termasuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ya. Demikian juga au sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang ditetapkan oleh sunnah Rasul, hadis Nabi yang sahih sallallahu alaihi wasallam, minal asma'i was sifati, ya dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, alal wajhil la'iq bihi, sesuai dengan ya yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menetapkan
nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala alal wajhil la'ib, ya, dengan cara yang sesuai gitu ya. Dengan apa? Dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi tahrifin, tanpa kita menyelewengkan makna nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Sekarang akan kita bahas apa itu tahrif, ya. Di dalam kitab yang lain, referensi yang lain, ya, yang saya bawa ini adalah syarah dari Aqidah Al-Wasatiyah, ya, yang disyarah oleh Syekh Muhammad Khalil Al-Harras ini. Kalau di Yaman ini buku itu yang sering diajarkan oleh para masyayikh, ya, para ulama di negeri Yaman. Jadi yang dimaksud dengan tahrif itu apa nih? Beliau bahas yang pertama at-tahrif lughatan. Tahrif menurut bahasa, ya kan? Karena tahrif itu kan bahasa Arab. Tentu ya kita harus mengetahui maknanya secara bahasa. Jadi tahrif itu kalau dalam segi tasrif, ya, dia adalah masdar dari kata apa nih? Harrafa yuharrifu tahrifan. Secara bahasa artinya adalah lughatan, at-tahrif lughatan wa imalatu syai'in an haqiqatihi wa wajhihi wa sawabihi. Memalingkan sesuatu dari hakikatnya. Hakikat itu maksudnya dari makna sebenarnya. Imalatu syai'in an haqiqatihi. Imalatu syai'in, ya, coba nih untuk tulisin kita dikte, kan? Dia yang sudah belajar bahasa Arab harus sudah bisa, ya, dikte. Imalatu syai'in an haqiqatihi wa wajhihi wa sawabihi. Imalah itu artinya memalingkan, ya, menyelewengkan sesuatu dari hakikatnya, dari makna sebenarnya, itu artinya. Wa wajhihi, ya, dari sisi, ya, makna sebenarnya yang bersama, ya. Wa sawabihi, dan dari kebenaran makna sebenarnya. Ini hampir sama. Hakikatun wa wajhun sawabun itu hampir sama. Artinya, intinya tahrif itu secara bahasa adalah memalingkan sesuatu dari makna asalnya, ya. Memalingkan sesuatu dari makna asalnya. Wa amma istilahan, adapun menurut istilah para ulama, yang dimaksud dengan tahrif itu adalah sarful sarful kalami an dhahirihi al-mutabadir minhu ila maknan akhar la yadullu alaihi siyaqu. Kita ulangi, ya. Wa amma istilahan fa huwa sarful kalami an zahirihi al-mutabadir minhu, ya, an zahirihi al-mutabadir minhu ila maknan akhar la yadullu alaihi siyaqu. Yang artinya secara istilah yang dimaksud dengan tahrif itu adalah memalingkan makna perkataan dari makna zahirnya yang muncul, gitu, ya. Memalingkan makna, ya, dari makna zahirnya yang muncul. Artinya makna zahir suatu kalimat dalam bahasa Arab, ya, itu dia palingkan dari makna zahirnya ila makna akhar, kepada makna yang lain. Ila makna akhar, ya, kepada makna yang lain, la yadullu alaihi siyaqu, yang tidak ditunjukkan makna tersebut, ya kan, konteks daripada kalimat tersebut. Jadi dia palingkan ke makna yang lain, yang mana secara makna, secara ini kan bahasa Arab, ya, dalam konteks bahasa Arab ini nggak cocok, ya. Ya. Contoh, kita ambil contoh Allah Subhanahu wa taala dan surah Ar-Rahman tadi, ya. Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Istawa, ya. Kalau seandainya dia bergandengan dengan huruf jar ala, ini para ulama mengatakan, ya, secara bahasa ini, ya, maknanya adalah ala wartafa'a, ya, maknanya adalah di atas dan dia tinggi, gitu. Itu maknanya. Nah, kemudian dipalingkan maknanya, ditahrif maknanya menjadi apa? Istaula, misalnya, menguasai. Padahal istawa itu berbeda, ya, tidak ada ahli bahasa yang mengatakan istawa itu artinya menguasai.
sehingga mereka orang Mu'tazilah ya menolak sifat ya tinggi bagi Allah. Allah itu katanya tinggi. Padahal Allah sendiri yang mengatakan dalam surah Toha gitu ya, Allah itu tinggi. Bahkan Allah itu di atas arasy-Nya. Ini ya contohnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahrif itu wa tahrifu ala qismaini, dan tahrif itu ada dua macam ya, ada dua macam. Tahrif itu ada berapa kali? Ada dua macam ya. Al-awwal yang pertama at-tahriful lafzi, ya, tahrif secara lafaz. Jadi lafaznya, katanya yang dirubah gitu. Nah, gitu ya. Dan tahrif secara lafaz ini dibagi tiga pula. Wa huwa salasatu anwa' ya. Nah, yang tahrif secara apa namanya itu? Secara lafaz ini ada tiga bagiannya. Yang pertama adalah tahrifun bisyakli, ya, merubah harokat gitu. Contohnya adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 163. Ya, bacaan yang sebenarnya adalah wa kallamallahu Musa taklima. Yang berbicara kepada Allah, kepada Musa adalah Allah. Allah mutakallimnya, fa'ilnya Allah, pelakunya Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian ditahrif oleh golongan sekte sesat dalam Islam, ya, yang seharusnya harokatnya wa kallamallahu, dia dirubahnya harokatnya menjadi wa kallamallaha Musa. Artinya Allah itu enggak berbicara katanya. Ya, karena mereka enggak mau mengatakan Allah itu berbicara gitu. Menolak sifat kalam bagi Allah. Sehingga dirubahlah harokat yang seharusnya dhammah sebagai fa'il marfu' dengan dhammah dirubah menjadi mansub dengan fathah, sehingga fa'ilnya pelakunya adalah Musa gitu. Ya, ini yang mereka lakukan. Ya. Kemudian tahrif lafzi yang kedua adalah tahrifun bi ziyadati harfin, ya. Tahrif ya dengan menambah huruf. Ya, seperti tadi ya, istawa ya ditambahnya menjadi istaula, sehingga maknanya berbeda. Istawa menjadi istaula, ditambah dengan lam dan alif alif lainah, ya, alif maksurah gitu ya. Istawa asalnya menjadi istaula, ditambah dengan lam dan alif maksurah gitu ya, sehingga maknanya berbeda. Kemudian jenis tahrif lafzi yang ketiga adalah tahrifu bi ziyadati kalimatin, ya. Tahrif dengan bentuk menambah kata. Ini. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fajr ayat 22. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa jaa rabbuka, dan Rabbmu datang, telah datang ya. Jadi Ahlussunnah menetapkan Allah itu memiliki sifat maji, sifat datang dari kiamat, Allah datang gitu. Ya, ada sifat datang bagi Allah yang sesuai dengan kebesaran Allah tanpa kita samakan dengan makhluknya, kan gitu konsepnya. Kemudian ahli bid'ah ya, mereka menambah gitu ya, mentahrif wajah ini dengan menambah kata yaitu amru ya, sehingga mereka mengatakan yang datang itu bukan Allah, tapi ayatnya mereka tambah menjadi apa? Wajah amru rabbika. Jadi ditambah dengan amru, sehingga mereka ingin menolak sifat datang bagi Allah, sifat majid ya, sifat datang bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Kemudian kita masuk kepada jenis tahrif yang kedua ya. Jadi tahrif itu bagi berapa kali? Dua. Yang pertama apa? Ya, at-tahriful lafzi. Tahrif lafzi bagi tiga. Yang pertama perubahan harokat. Yang kedua menambah huruf ya, seperti istawa menjadi istaula ya. Yang ketiga menambah kata ya. Wajah rabbuka tambah dengan amru, wajah amru rabbika ya kan. Nah, ini kemudian at-tahriful maknawi ya, wa huwa taghyiru ma'nal kalimati
Duna ta'arudi lisyakli wala lil-lafzi. Yang dimaksud dengan tahrif manawi adalah merubah makna kata, ya, tanpa merubah harokat dan tanpa merubah lafaznya. Jadi maknanya yang mereka rubah, gitu ya. Seperti firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal yadahu mabsuutatan." Bahkan ya, yadahu, kedua tangan Allah ya kan memiliki sifat tangan, ya. Namun tangannya Allah enggak sama dengan makhluknya. Ya, mabsuutatan, terbentang, gitu ya. Nah, kemudian dirubahnya maknanya ya menjadi apa? Ai qudratuhu. Yang dimaksud dengan tangan itu bukan tangan kata mereka, adalah kekuasaan Allah, gitu. Qudrahnya Allah, au ni'matuhu, atau nikmatnya Allah, ya kan? Dan selainnya, wa ghairu dzalik. Maka kalau seandainya sifat tangan itu, ya kan, sifat Allah itu memiliki dua tangan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada iblis, ya iblisu, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wa iblis, lima mana'aka, apa yang menghalangimu an tasjuda, untuk sujud, lima khalaqtu, terhadap yang apa yang aku telah ciptakan, biyadayya, dengan dua tanganku. Mereka katakan tangan di situ adalah kekuasaan Allah. Berarti ya kan kekuasaan Allah itu cuma dua, ya, dan ini adalah kekufuran. Karena kekuasaan Allah, nikmat Allah itu tidak terhingga banyak. Jadi kalau seandainya dirubah makna daripada tangan, dua tangan yang disebutkan di dalam teks ayat Al-Quran itu dengan kekuasaan, berarti dia membatasi kekuasaan Allah menjadi dua. Ya kan dalam ayat-ayat Allah mengatakan bal yadahu, yadahu itu dua, ya. Asalnya yadani tambah dengan huwa, ya kan? Nah, kalau dalam bahasa Arab ini ya, kalau isim yang mudhaf atau isim musanna dia menjadi idhofah dengan isim yang lain, ya kan? Maka bagaimana caranya dihilangkan nunnya? Asalnya apa ini? Yadani asalnya. Yadun, yadani. Kalau yadan artinya apa? Satu tangan. Kalau kita buat itu kan menjadi isim musanna jadi yadani. Asalnya yadani, yadani ya kan dua tangannya Allah, ya. Jadi kalau seandainya tangan di sini mereka rubah maknanya menjadi qudrah, kekuasaan atau nikmat, berarti mereka membatasi kekuasaan dan nikmat Allah itu cuma dua, ini kekufuran, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan wa in ta'udzu ni'matallahi ya la tuhsuha. Kalau seandainya kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya, artinya tanpa batas, ya kan? Nah, sementara mereka ingin mengganti makna firman Allah ini. Baik. Sekarang yang kedua, ya, jadi kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sesuai dengan kebesaran Allah, ya. Yang pertama tanpa kita tolak, ya, tanpa kita selewengkan maknanya. Kemudian wala ta'tilin, dan tanpa kita ta'til. Apa itu ta'til? Ta'til itu ya secara bahasa dia diambil dari kata aqala, ya. Aqala ya yu'attilu, ya, ta'tilan, ya. Ya. Yang makna ta'til itu adalah menolak, ya, secara keseluruhan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud secara istilahnya seperti itu, ya. Kalau dalam teks buku ini ta'til secara istilah adalah wa nafyul ma'nal haqqil warid fil kitab wa sunnah. Menafikan atau menolak makna yang benar, yang mana itu yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ta'til itu ada dua, ya. Ya. Ta'til itu ada dua. Ada berapa kali? Dua. Yang pertama al-awwal, yang pertama ta'tilun kulliyun, ya. Menolak nama Allah. Ta'til itu menolak nama Allah, ya. Kulliyun itu secara keseluruhan. Jadi seseorang yang menolak nama Allah itu secara keseluruhan. Allah itu nggak ada nama, Allah itu nggak ada sifat, ya. Ya.
Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah punya nama, ini luar biasa orang ini ya. Allah mengatakan Al-Quran apa? Dalam surah Al-A'raf ayat 150 itu apa? Walillahil asma'ul husna. Jelas sekali, terang kali, muhkam ayatnya. Jelas. Allah itu memiliki nama-nama yang husna, yang baik. Sementara dia mengatakan Allah nggak ada nama, gitu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Pendapat siapa ini? Wa huwa ma'alai nufatul asma'i sifat. Ini adalah pendapat orang-orang yang menolak nama-nama dan sifat Allah. Siapa? Golongan yang seperti ini sudah dibahas oleh para ulama jauh ya, sebelum kita lahir gitu ya, ratusan tahun yang lalu ya. Mereka adalah minal jahmiyati wal falasifati wal qaramitati wa ghairihim, dari kalangan Jahmiyah, kemudian dari kalangan ahli filsafat. Nah itu, meskipun dia adalah filsuf Islam, akan tetapi dalam bab ini mereka tersesat, dia salah. Kemudian kelompok Qaramithah namanya. Ini kelompok yang juga masuk kepada sekte Syiah ya, yang mereka mengatakan Allah itu tidak ada nama, ya kan? Bahkan Allah itu sendiri mereka tolak sebagai Tuhan Allah ya. Karena Allah itu ada nama, kalau Allah kan ada juga ada namanya, mereka tolak itu kan. Na'udzubillahi min dzalik. Iya, na'udzubillahi min dzalik. Dan yang selain dari mereka, ini luar biasanya hadirin yang mesti kita waspadai. Baik, kita diulang lagi ya. Yang mana faedah yang saya bawakan ini tidak ada dalam apa buku ini ya. Ini dalam kitab yang lain. Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekh Khalil Al-Ahras ya, salah seorang ulama Yaman ya, rahimahullah ta'ala. Baik. Kemudian sampai di mana riwayat. Kemudian ta'til yang kedua adalah asani, yang kedua ta'til juz'iyun ya. Ta'til menolak nama Allah bukan kulli. Kalau kulli itu arti keseluruhan ya. Namun kalau juz'i bahagian ya. Sebahagian yang dia tolak gitu. Wa huwa ma ta'allaqa bi naw'in ya. Ini penolakan ini berkaitan ya dengan jenis yang ditolaknya. Artinya tidak jenis, semua jenis nama Allah, tidak semua jenis sifat Allah yang mereka tolak. Seperti kal Mu'tazilah ya, seperti kaum Mu'tazilah yang mana mereka menolak sifat Allah namun menetapkan nama Allah gitu. Kalau ditanya mereka apakah Allah punya sifat, mereka mengatakan dia. Namun kalau nama ya mereka afwan yang terbalik. Mereka kalau ditanya apakah Allah memiliki nama, mereka mengatakan iya ya. Akan tetapi mereka menolak Allah memiliki sifat, yaitu Mu'tazilah ya. Kal Mu'tazilati an-nafina lis-sifati dunal asma ya. Yang menolak sifat ya selain nama, bukan nama. Kalau nama mereka tetapkan nama Allah. Wal asy'ariyati wal kullabiyati wal maturidiyati an-nafina li ba'd sifati duna ba'din. Dan seperti orang-orang Asy'ariyah ya, al-Asy'ariyah ya, dan al-Kullabiyah ini ya, Imam Abu Hasan al-Asy'ari sebelum dia fase terakhir beliau kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah dengan menulis kitab beliau yang terakhir, di kitab Al-Ibana fi Usul Ad-Diyanah. Ya, beliau melewati 3 fase. Ya, yang pertama beliau Mu'tazilah, terpengaruh oleh ayat diri beliau Al-Jubai ya. Kemudian beliau menjadi pembesar dari kelompok Mu'tazilah. Kemudian fase yang kedua beliau terpengaruh oleh Kullabiyah. Ya, jadi Kullabiyah ini mereka menerima sifat-sifat Allah, meyakini nama-nama Allah, kemudian menerima sifat-sifat Allah, akan tapi tidak semua sifat. Ya. Kemudian ya yang menolak sebagian daripada sifat-sifat Allah itu seperti al-Asy'ariyah ya, dan Kullabiyah dan Maturidiyah ya. Abu Mansur al-Maturidi nama ini tokohnya gitu ya. Kalau Abu Hasan al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari ya, beliau sudah rujuk gitu ya. Sudah di akhir hayatnya beliau sudah kembali kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau sudah keluar dari al-Asy'ariyah atau al-Asy'ariyah ya. Dan Kullabiyah, yang mana Asy'ariyah dan Kullabiyah ini mereka menolak
ya beberapa sifat-sifat Allah. Seperti apa? Sifat Allah itu tinggi di atas arasnya. Mereka tolak Allah itu dia tidak apa namanya? Ya tidak ada arahnya gitu ya. Iya. Nah, dengan alasan sama dengan kaum Mu'tazilah alasannya. Kalau kata kaum Mu'tazilah atau kata kaum Jahmiyah sama. Karena kalau kita tetapkan nama bagi Allah, kalau kita tetapkan apa namanya itu sifat bagi Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal kita hanya menetapkan apa yang ada di Al-Quran. Berarti kalau sesuai dengan kaidah mereka itu, kalau Allah sudah menyuruh kita menyamakan Allah dengan makhluk, ya kan? Karena Allah sendiri, misalkan Allah katakan Allah itu punya tangan, Allah sendiri mengatakan Al-Quran, kita nggak ada gitu. Allah itu di atas arsy, Allah sendiri yang mengatakan, ya kan? Allah itu maha melihat, Allah sendiri yang mengatakan. Jadi sifat melihat kata Mu'tazilah ini nggak boleh ditetapkan, meskipun Allah sendiri menetapkan. Padahal konsep Ahlussunnah gampang sekali, kita menetapkan apa yang Allah tetapkan, apa yang Rasul tetapkan, tanpa menyerupakan dengan makhluk, itu saja. Karena ya banyak nama-nama sifat Allah itu hampir ada pada makhluk itu, akan tetapi berbeda secara hakikatnya, berbeda secara kefiatnya ya. Bagaimana yang aslinya itu berbeda. Contoh Allah melihat, kita juga melihat gitu. Namun melihatnya Allah tentu berbeda dengan melihat yang kita. Ini nanti juga akan dibahas oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam lanjutan syarah ini. Jadi mereka itu al-Asy'ariyah al-Kullabiyah al-Maturidiyah ya, ini an-nafina li ba'dhi sifati duna ba'dhin. Ya, mereka menafikan, menolak sebagian sifat Allah, ya kan? Dan menetapkan sebagian yang lain. Ini. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ya, mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan dari nama dan sifat-sifatnya, dan apa yang Rasul tetapkan dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, tanpa diselewengkan maknanya dan tanpa ditolak. Kemudian yang ketiga, wala takyifin, dan tanpa ditanyakan bagaimananya. Ya. Bagaimana sih Allah itu melihat? Enggak boleh. Karena kita belum melihat Allah di dunia, kita tahu kita. Kita meyakini Allah itu melihat jauh, sudah sebatas itu saja. Kita tetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, sudah. Ya kan? Allah itu istiwa ya, bersemayam di atas arasnya. Bagaimana ya? Nggak bisa, nggak boleh kita serupakan sebagaimana bersemayamnya raja di atas singgasananya. Haram ini syirik ya. Ini bentuk penyerupan Allah dengan makhluk, ya, ditolak itu ya. Nggak boleh gitu ya. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, Allah itu nggak ada yang sama dengan dia. Ya kan? Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu yang sama. Satu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, bagaimananya itu kita tafwid namanya. Kita serahkan kepada Allah. La na'lamu kaifiyata sifatihi. Kita nggak tahu bagaimana kaifiyat ya, bagaimana ya hakikatnya dan sifat Allah, nggak tahu kita, karena kita belum melihat Allah. Jadi kita nggak melihat Allah di dunia ini. Karena sesuatu yang tidak kita lihat, ya nggak tahu kita, ya kan? Kemudian tidak ada juga informasi dari yang terpercaya, bukti yang konkret, ya bagaimana hakikatnya, nggak ada. Yang ada hanyalah ya kan bagaimana sifat Allah itu. Namun bagaimana hakikatnya, ya kita nggak tahu. Kita serahkan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Itu tanpa diapain? Ditakyif. Apa makna takyif tadi? Ini yang dijelaskan juga oleh beliau ya, dalam kitab ini. Jadi takyif itu secara bahasa adalah ya qala al-Qayyumi, ya ini seorang ulama bahasa Arab, ya, ulama ahli bahasa. Dalam kitabnya Al-Misbah ya, halaman ke-208, beliau mengatakan kaifiyatu syai'i haluhu wa sifatuhu. Kaifiyah sesuatu adalah kondisi dan sifatnya gitu. Ya, jadi secara bahasa kaifiyah itu ya caranya, ya, sifatnya. Maka ada istilah sifat sholat Nabi, itu cara, kondisi, cara
sholat Nabi. Bagaimana kaifiyah wudhu? Mana kaifiyatul wudu? Misalkan orang mengatakan apa kaifiyah wudu? Kaifiyah itu artinya adalah sifat wudu, tata cara berwudu. Jadi kaifiyah itu secara bahasa kondisi dan sifat atau tata cara, gitu. Kemudian secara istilah, ya, takyif itu adalah wa'tiqadun anna sifatil khaliqi ala kaifiyati kaza, ya, aw yas'alu anha bi kaifin biduni an yataqayyadaha ya bi mumasilah. Jadi maksud dengan at-takyif secara istilah adalah meyakini bahwasanya sifat Allah, sifat al-khaliq, selama pencipta itu Allah, ya, ala kaifiyat kaza, sifat Allah itu seperti ini, gitu ya. Jadi kita menjelaskan sifat, hakikat sifat Allah itu kita ilustrasikan, gitu. Contoh Allah Subhanahu wa taala seperti ayat yang tadi, ya, mengatakan ya baliyada mabsuutatan, ya. Dua tangan Allah itu terbentang. Iya, dua tangan Allah itu ya seperti terbentangnya itu seperti terbentang tangan saya, itu haram, ini syirik, gitu ya. Nggak boleh. Itu maksudnya. Au yas'alana, atau dia bertanya tentang kaifiyahnya, itu nggak boleh. Bahkan diceritakan ya di dalam di dalam kisah yang sahih, ya, dengan sanad yang kuat, bahwasanya Imam Malik pernah ditanya oleh seseorang, gitu ya, dengan Aina Allah, gitu. Maka beliau menjawab Allah itu di langit, gitu kan. Ya. Kemudian bagaimana? Kaifa, gitu kan. Ya. Maka beliau mengatakan, ya kan, al-istiwa ma'lum, katanya. Istiwa itu Allah, ya kan, Ar-Rahman al-Istawa. Istiwa itu maklum, itu diketahui, ini bahasa Arab, orang-orang paham, gitu. Maknanya secara bahasa dipahami, ya kan. Wal kaifiyatu majhul, akan tetapi kaifiyatnya bagaimananya ini nggak ada yang tahu. Kemudian beliau mengatakan bahwa soal itu bid'ah dan mempertanyakan bagaimananya sifat Allah itu adalah bid'ah. Kemudian laki-laki ini tetap ngotot, ya, mau nggak kayak nggak ada debat juga, ini nggak beres, ya kan. Imam Malik kemudian beliau memerintahkan muridnya untuk mengeluarkannya, gitu. Sesungguhnya orang yang seperti ini nggak bisa untuk diajak diberikan masukan, ketimbang dia mempengaruhi yang lain, ya kan, dia memberikan syubhat yang lain sehingga di-cut, ya, kemudian diasingkan, dia jangan menghadiri majelis Imam Malik, ya kan. Fa'umira, ya, dikhuruji, dia diberitakan untuk dikeluarkan orang tersebut, fayukhraj, ya, kemudian dia dikeluarkan, gitu, ya. Karena berbeda nanti orang bertanya karena ingin cari ilmu, atau bertanya ingin mendebat, ya, padahal dia ya jurusnya motor, tidak dengan ilmu, ya kan. Makanya Imam Syafi'i juga mengatakan, ya kan, kalau saya berdebat dengan para ulama, insya Allah, alhamdulillah saya nggak pernah kalah, katanya. Walakin idza jalani jahilun, ya kan, faghalabani. Namun kalau seandainya yang mendebat itu adalah orang jahil, orang yang bodoh, pasti aku kalah, katanya. Jadi kalau ingin mengalahkan Imam Syafi'i, ya, seluruhlah orang bodoh yang nggak paham bahasa Arab, nggak paham beda-beda agama, nggak hafal Al-Quran, nggak hafal hadis, gitu, ya, pasti akan kalah Imam Syafi'i. Angkat tangan saya, bapak pintar, ya. Iya, ayo. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi memang dalam masalah agama itu nggak boleh kita asal ngomong, ya. Kita harus ada dasarnya, harus ada referensinya jelas, gitu, ya. Ya, ilminya, gitu. Ada rujukannya, ada standar ilmunya. Yang jangan ilmu agama, ya. Kalau kita berbicara ilmu kayak kedokteran nggak sembarang juga, gitu, ya. Harus orang yang sudah ada diakui, gitu, ya, keilmuannya, ya kan. Harus sudah pernah lulus, ya, S1 misalkan kedokteran itu diakui oleh ahli, oleh dokter-dokter yang ahli, gitu, ya. Ya. Atau ilmu-ilmu yang lain, disiplin ilmu yang lainnya, apalagi ilmu agama, itu dia juga memiliki standar disiplin ilmu tertentu sehingga dia berbicara dalam ranah agama ini nggak semua orang, ya, betul-betul orang yang pernah belajar, ya, orang yang memiliki standar ilmuwan yang jelas, ya. Nah, kemudian kata beliau
wala tamsilin, dan tanpa menyerupakan. Sekarang apa makna tamsil? Tamsil ini masdar yang dari kata apa? Masal, yumassilu tamsilan. Ya. Jadi tamsil itu secara bahasa dia diambil dari huruf yang masal, al-mim wasza wal lam. Al-mim wasza wal lam. Kata Imam Ibnu Faris, salah seorang ulama ahli bahasa. Kemudian kata yang tersusun dari huruf mim, sa dan lam ini aslu sahih yadullu ala munadharati syai'in li syai'in. Asalnya secara bahasa artinya adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi tamtsil itu artinya munadharatu syai'. Munadharah di sini artinya membandingkan, gitu ya. Membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang artinya menyamakan lah, kalau orang sekitarnya menyamakan. Ya. Kemudian secara istilah, ya tamsil itu ada 4 bagian. Wa amma istilahan, ada pun secara istilah, secara istilah ulama, fahuwa anwa'un, dia memiliki beberapa jenis, yakni dalam buku ini dikatakan ada 4 jenisnya. Yang pertama, tamsilul makhluqi bil khaliq, ya, menyerupakan makhluk dengan khaliq, menyerupakan makhluk ciptaan Allah dengan sang pencipta, dengan Allah, ya. Bi itsbati syai'in lil makhluqi mimma ikhtassa bihi al khaliq, wa dzalika ka qaulin nasara Isa Allah, yaitu dengan menetapkan sesuatu yang merupakan sifat makhluk, ya kan? Menetapkan sesuatu untuk makhluk, ya. Menetapkan sesuatu untuk makhluk, ya. Menetapkan sesuatu untuk makhluk, mimma ikhtassa bil khaliq, sesuatu yang khusus bagi Allah, gitu. Seperti perkataan orang Nasrani, ya, Isa itu adalah anak Allah, atau Isa itu adalah Allah, gitu, wujud dari Allah. Ya, artinya mereka sudah menyamakan apa? Makhluk dengan Allah, dengan Khalik. Dan Allah itu adalah Tuhan satu-satunya. Mereka mengatakan enggak, ya, ada Tuhan lain, yakni Isa. Itulah bentuk perbuatan syirik mereka. Sehingga Allah katakan mereka orang kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Dalam surah Al-Imran, ya. Maka sungguh telah kafir, kata Allah. Ini Allah mengatakan, Al-Quran yang mengatakan. Nah, ada juga orang sekarang nggak boleh kita mengkafir-kafirkan ya, orang non-muslim. Kata siapa nih? Ini perkataan yang terhormat bagi mereka, gitu. Istilah Al-Quran mengatakan terhadap istilah orang non-muslim itu kafir, gitu. Maka ini adalah ungkapan yang paling lembut. Karena dalam Al-Quran itu pasti lembut, ya. Karena dia adalah firman Allah. Dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bentuk tamsil yang kedua adalah tamsilul khaliqi bil makhluk, ya. Wa dzalika bi isbati syai'in lil khaliqi mimma ikhtassa bihi al makhluk. Ka qaul yahudi 'ala Allah bi annahu faqirun bakhilun wa 'ajizun, ya. Kemudian jenis yang kedua adalah menyerupakan sang khaliq, sang pencipta Allah dengan makhluk, dengan kita, gitu ya, dengan ciptaan Allah. Yang demikian itu dengan menetapkan sesuatu untuk Allah, untuk Al-Khaliq, untuk pencipta, sesuatu yang khusus bagi manusia, bagi makhluk, gitu ya. Ini seperti perkataan orang Yahudi, ya, kepada Allah yang di dalam Al-Quran, ya. Allah mengatakan orang Yahudi itu, mereka mengatakan Allah itu fakir, ya. Iya. Ya kan? Allah itu miskin, katanya. Allah itu bakhil, ya. Allah itu kikir, gitu ya. Wa ajizun, Allah itu lemah, gitu. Ya, ini celaan-celaan orang Yahudi kepada Allah, gitu ya. Ya, jadi orang-orang Yahudi itu menyerupakan makhluk, ya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerupakan Al-Khaliq, ya, Allah Subhanahu dengan makhluk. Karena sifat fakir, bakhil, ajiz, ya, itu adalah sifat-sifat itu, sifat makhluk, ya, mereka samakan, mereka nisbatkan, mereka sadarkan kepada Allah. Kemudian bentuk yang ketiga adalah tamsilul khaliqi bil mumtani'ati, yang menyerupakan Allah Al-Khaliq dengan sesuatu yang enggak mungkin, gitu ya. Dengan sesuatu yang mustahil. Seperti apa? Wa dzalika ka qauli ghulatil jahmiyah wal falasifati.
Seperti perkataan ya kelompok ekstrim, ulama ekstrim ya, melampaui batas berlebihan dari kalangan sekte Jahmiyah dan dari kalangan sekte falasifah, filsafat ya. Apa perkataan mereka? Innallaha la mawjuda wala ma'dum ya. Allah itu tidak mawjud ya dan tidak juga ma'dum. Ma'dum itu lawan dari mawjud. Mawjud itu artinya Allah itu enggak ada gitu ya. Sehingga kan tokoh mereka sekarang ini ya, ada yang mengatakan enggak ada sifat wujud bagi Allah itu berperan enggak ada. Ya. Al-Quran mana yang boleh baca ini? Jelas-jelas ya, banyak sekali kata-kata Allahu Ahad ya. Qul huwallahu ahad, Allah semua. Ya kan? Bahkan basmalah aja sudah ada Allah. Kok enggak ada? Katanya kan? Enggak ada sifat wujud, sifat ada bagi Allah dan enggak ada. Padahal sangat jelas sekali gitu ya. Banyak sekali di Al-Quran menetapkan akan adanya Allah. Ini karena ini mustahil gitu ya. Jadi Allah ketika dikatakan Allah itu la mawjud, dia tidak ada ya, nggak ada sifat mawjud bagi Allah, nggak ada sifat wujud bagi Allah gitu ya. Itu mustahil gitu ya. Kalau seandainya dia mengatakan Allah itu nggak ada, berarti dia bukan muslim gitu ya. Berarti ateis gitu ya. Nah, usulillahi min dzalik. Bahkan orang kafir Quraisy saja dalam Al-Qur'an ya, mereka mengakui keberadaan Allah ya. Bahkan kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi ya kan, maka orang kafir Quraisy mengatakan apa? Allah gitu. Wa in sa'ata man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah gitu. Kalau kau tanya mereka wahai Muhammad, kata Al-Qur'an orang kafir Quraisy itu, man khalaqa as-samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab siapa? Allah. Ya. Akan tetapi mereka mempersekutukan Allah dalam peribadahan mereka. Mereka tidak hanya beribadah kepada Allah, tidak hanya berdoa kepada Allah, tidak hanya meminta kepada Allah, ternyata mereka juga meminta kepada selain Allah, kepada malaikat-malaikat, kepada nabi-nabi ya, kepada patung-patung yang mereka buat, yang mereka sangka itu adalah wujud dari orang soleh yang telah wafat, dan mereka ilustrasikan dengan membuat gambarnya dan patungnya, sehingga mereka minta patung itu, mereka berdoa kepada patung tersebut ya. Kemudian yang keempat, tamsilul khaliq bil ma'dumati, menyerupakan al-khaliq Allah Subhanahu wa taala sang Maha Pencipta bil ma'dumati dengan sesuatu yang tidak ada. Seperti apa ini? Kalladzina nafau ya as-sifati subutiyata lillah anillahi subhanahu wa ta'ala. Seperti kelompok yang menafikan ya sifat-sifat yang tetap ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Contoh sifat Maha mendengar ya. Nah, mereka tahu itu gitu ya. Seperti Mu'tazilah itu. Nah, jadi yang tidak mendengar itu kan sesuatu yang enggak ada. Ya. Iya. Bahkan benda mati aja mendengar. Contoh HP kan benda mati. Jadi mendengarnya Allah itu enggak harus sama dengan makhluk, harus dengan telinga kan enggak? Iya kan? Iya. Karena kata mereka kalau kita bilang Allah mendengar berarti ada telinga atau Allah. Kamu bilang benda saja, makhluk sah saja ada yang mendengar tanpa telinga. Apa? Apa ini kalau kita rekam mendengar dia perkataan kita ya? Ada nggak telinganya apa ini? Nggak ada gitu ya. Ini orang yang cetek ya, dia itu hanya memahami konsep ketuhanan dengan logika. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah kita memahami konteks teologi ya, konteks ketuhanan itu dengan wahyu, dengan Al-Quran dan hadis. Karena Rasul sudah mengamankan itu kepada kita, telah diwasiatkan kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya kan? Banyak sekali ayat-ayat ya yang menyuruh kita apa? Untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena dialah ya sumber ya dalam memahami agama Islam ini. Nah, kalau Allah Ta'ala kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali kepada syarah al-usul saya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf 180, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walillahi asmaul husna", Allah memiliki nama-nama yang husna, yang baik. "Fad'uhu biha", maka berdoalah melalui nama-nama Allah tersebut. "Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'i", dan tinggalkanlah orang-orang yang menyeleweng ya di dalam memahami nama-nama Allah itu. Allah sudah tahu ya, ada nanti orang yang menyeleweng ya terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sayujzauna ma kanu ya'malun, dan mereka akan diberikan balasan apa yang mereka lakukan. Baik, Bang. Ya, dilanjutkan. Ya, Bang Riko, kayak Bang ya. Dilanjutkan ya. Dari pembacanya ya, nah. Waqala walahul matalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ar-Rum Al-ayah ya. Ar-Rum al-ayah Ya. Sab'a wa ishrun. Waqala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Asyura ya. Ayat Al-ayah 11. Iya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ya ayat 27. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walahul matsalul a'la, bagi Allah lah perumpamaan yang tinggi gitu ya. Jadi matsalul a'la ini adalah perumpamaan yang apa namanya itu yang lebih tinggi lagi dari makhluknya. Kalau seandainya makhluk saja bisa melihat, maka Allah lebih lagi. Itu maksudnya ya. Fis samawati wal ardi, di langit dan yang di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan Allah adalah Zat yang maha mulia lagi maha al-hakim, maha bijaksana. Kemudian firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 11 ya, wa qala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu apa melihat ya. Di sini syai'un ini nakirah ya. Isim nakirah ada tanwinnya ya. Kemudian dalam konteks dalam siap penafian. An-nakiratu ya, an-nakiratu ya fi siyaqin nafi ya. Nakirah dalam konteks kalimat penafian ini memberikan makna umum ya. Artinya laisa kamitslihi syai'un, kullu syai'. Tidak ada yang sama segala sesuatu dari makhluk dengan Allah ya. Secara hakikat tidak ada yang sama dengan Allah. Walaupun secara penamaan sama, lafaznya sama, sama-sama melihat, sama-sama punya tangan dengan makhluk, namun hakikatnya itu berbeda 100%, tidak ada yang sama. Wa huwas samiul basir, dan Allah adalah Zat yang maha mendengar dan maha melihat. Jadi tadi wa qad dalla fi hadzal amri ta'ifatani ya, ihdahuma al-mu'attilatu alladzina ankarul asma'u ya asma'a was sifati ya au ba'daha nah za'imina ya an isbataha lillahi yastalzimut tashbihi tashbih mafhumi ya yaitu ya tashbih Allahu iya mudah ini tashbih Allah ya tashbih Allah ta'ala bi khulqihi wa hadha za'mu ya bi batilun bi wujuhin minha. Nah, Masya Allah. Ya, yang fikih ya, cukup dulu kita jelaskan dulu ya. Kemudian kata beliau, qala syarih rahimahullahu taala, wa qad dhalla, dan sungguh telah tersesat. Jadi dhalla itu artinya tersesat ya. Fi hadzal amri, dalam permasalahan ini. Dalam masalah ini itu apa, Pak Dio? Dalam masalah apa maksudnya itu? Masalah mengimani, bagaimana cara mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi di dalam memahami
nama-nama dan sifat-sifat Allah kata beliau telah tersesat ya. Ta'ifatani, dua ta'ifah, dua kelompok, dua sekte. Ihdahuma, salah satunya al-mu'attilatu. Ini sudah kita jelaskan tadi, ta'til. Ta'til itu perbuatan yang kelompoknya namanya mu'attilah, yaitu kelompok al-mu'attilah, Jahmiyah ini. Ya, ini nama lain dari Jahmiyah, yang mana mereka menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina ankarul asma'a, yang mana mereka mengingkari nama-nama Allah. Mereka mengatakan Allah itu enggak ada nama, ya. Wasifati, dan mereka mengingkari Allah itu enggak punya sifat, ya. Au ba'dha, atau sebagiannya. Ya, mereka hanya mengimani sebagian sifat saja, atau nama mereka tolak sifat saja. Ini siapa Bang Leo? Kelompok yang hanya mengimani sifat saja, kemudian nama sebagian sifat aja ya, kemudian nama Allah. Afwan ya, kelompok yang hanya mengimani nama Allah saja, kemudian sebagian sifat ditolaknya, bahkan sifat sendiri ditolaknya sebagai Mu'tazilah. Ya. Zaimina, mereka menganggap, jadi zaimina ini mereka menganggap. Nah, jadi ada dalilnya mereka seperti yang Anda jelaskan tadi. Apa anggapan mereka? Kenapa? Apa hal yang membuat mereka menolak nama-nama dan sifat Allah? Zaimina, mereka menganggap anna isbatah, bahwasanya menetapkan nama-nama dan sifat Allah itu yastalzim tashbihah, berkonsekuensi kita menyerupakan nama Allah dan sifat Allah dengan makhluk. Itu alasan mereka. Jadi kelompok Mu'tazilah ini, kelompok Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah juga sebagiannya ya kan. Nah, kenapa mereka menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka menganggap kalau kita tetapkan nama bagi Allah, kalau kita katakan Allah memiliki sifat, yastalzim tashbihah, ini berkonsekuensi, ini mengindikasikan bahwasanya Allah itu sama dengan makhluk ya. Yaitu tasbih Allah Ta'ala bi khalqihi, yaitu penyerupan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Wa hadzal za'mu, dan anggapan ini kata beliau batil, adalah kebatilan, enggak benar. Gitu ya. Apa alasannya beliau ya? Liwujuhin minha. Ya kan dikarenakan ada beberapa alasan ya. Beberapa sisi kebatilannya. Di antaranya, nah ini akan beliau jelaskan kenapa alasan mereka menolak nama-nama Allah, menolak sifat-sifat Allah, atau hanya menolak sebagian sifat Allah, tidak menetapkan keseluruhan. Ini karena mereka menganggap kalau kita tetapkan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk, dan anggapan ini batil, salah. Kenapa salah? Ini alasannya. Ini alasan dari beliau. Betul ya? Al-ula annahu yastalzimu diwazimin, bukan al-awwal ya, al-awwal ya. Annahu yastalzimu lawazima batilatan katana fi kalamillahi subhanahu wa dzalika anna Allah ta'ala athbata li nafsihi asma'a ya wasifati ya wa nafa ya an yakuna ya kamitslihi syai'un nah walau kana isbat tuha yastalzimut tashbihi yastalzimut tashbih sebagai maf'ul ya. Yastalzimut tashbiha ya. Lazimat tanaqudu ya. Fi kalamillahi wa takdzibun ba'duha ba'dan. Ba'duha ba'dan. Nah,
bagaimana argumentasi Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya alasannya orang-orang yang menolak nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu alasannya mereka apa? Apa alasan mereka? Kenapa mereka menolak nama-nama Allah dan sifat Allah? Kenapa? Ya, karena kalau seandainya kita tetapkan berarti apa? Kita menyamakan? Nah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk gitu. Jadi argumentasi ini ingin dibantah oleh Imam Ibnu Utsaimin ya. Ini batil ya, agama ini batil. Hadza za'mu batilun dalamnya. Yang pertama bantahannya adalah yang pertama annahu yastalzimu lawazma batilatan ya. Katana qudi fi kalamillah subhanahu. Karena kalau seandainya mereka mengatakan kalau seandainya kita tetapkan nama dan sifat bagi Allah berarti kita menyembahkan Allah dengan makhluk, maka perkataan ini akan berkonsekuensi kepada konsekuensi yang batil. Seperti apa? Seperti katana kudifikalibillah, seperti pertentangan terjadi di Al-Quran, di firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan Allah punya tangan misalnya, Allah memiliki sifat, Allah memiliki nama. Namun kalau seandainya dikatakan orang yang mengatakan Allah punya sifat, Allah punya nama, itu adalah orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, berarti Allah sendiri yang menyerupakan Allah dengan makhluk gitu. Ya kan, padahal dalam ayat yang lain Allah mengatakan Allah itu nggak sama dengan makhluk, sehingga konsekuensi dari perkataan ini akan mengakibatkan apa? Tanakut, pertentangan di dalam Al-Quran. Oh ya, ya, itu alasan dia. Wadhalika anna Allah, hal yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Allah taala asbata li nafsi. Allah telah tetapkan bagi dirinya al-asma wa sifat. Allah memiliki nama dan sifat. Wa nafa, dan Allah juga menafikan, menolak ayyakuna kamitsli syai'un, bahwasanya ada yang sama dengan Allah. Artinya apa? Kita tetap menetapkan apa yang Allah tetapkan gitu. Dan kita menolak penyerupaannya dengan makhluk. Walau kana itsbatu ayastazimu tashbih, kalau seandainya kata beliau menetapkan nama bagi Allah, menetapkan sifat bagi Allah ini mengakibatkan atau berkonsekuensi kepada kita menyerupakan Allah, lazimat tanaqudu fi kalamillah, maka ini ya kan menunjukkan akan terjadi tanaqud ya, pertentangan di dalam Al-Quran gitu. Karena Al-Quran sendiri yang mengatakan Allah itu punya nama, Allah sendiri yang menetapkan gitu. Allah punya nama dan Allah punya sifat gitu. Dan ini juga bentuk takzib, ini juga bentuk pendustaan terhadap Al-Quran gitu. Ba'duhu ba'dhan, ya, satu sama lain. Ini paham? Ya, makanya apa alasan yang pertama untuk membantah argumentasi orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Al-Kullabiyah, Al-Qaramithah, apa? Ya, bagaimana bantah daripada Imam Ibnu Utsaimin? Jika sekiranya menetapkan sifat Allah itu artinya mewajibkan berkonsekuensi menyamakan Allah makhluknya, maka ini merupakan pertentangan dengan Al-Quran. Iya. Dalam Al-Quran mengatakan dirinya dan juga menolak sifat yang lain. Iya. Ya, jadi kalau seandainya kalau kita tetapkan ya nama Allah, sifat Allah, berarti kita menyamakan Allah, berarti terjadi pertentangan dalam Al-Quran dong. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah lah yang menetapkan Allah itu punya nama kan gitu. Dan dalam satu sisi Allah juga menafikan, menolak ya kan, Allah itu sama dengan makhluk. Jadi bagaimana cara kita menggabungkannya kan gitu. Itulah yang dilakukan oleh ulama Ahlussunnah. Artinya kita tetap menetapkan apa yang Allah tetapkan tanpa kita meyakini sama dengan makhluk. Secara lafaz kita tetapkan, namun secara hakikat, secara kaifiyah itu kita serahkan kepada Allah. Itulah yang dikenal dengan tafwidul kaifiyah, bukan tafwidul makna. Karena orang sekte al-Asy'ariyah ada dua, ada yang muawwil, ada yang mufawwid. Ya, ada yang ahli takwil. Memang mereka takwil ya sifat Allah itu ya kan, yang enggak sesuai dengan otaknya mereka, atau mereka mengatakan ini kami nggak tahu maknanya. Nah, ya, ini namanya tafwidul makna, ini juga batil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan Al-Quran, melainkan Al-Quran itu bisa dijadikan petunjuk. Al-Quran itu adalah huda dan kalau nggak ada maknanya bagaimana gitu kan? Maka Ahlussunnah menetapkan maknanya.
maknanya sesuai dengan konteks Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang kita tetapkan secara makna bahasa, ya kan? Namun secara hakikatnya itu yang tidak kita tetapkan. Itu kita serahkan kepada siapa? Kepada Allah kaifiyahnya. Ya. Nah, itu tadi. Ya. Asani Iya. annahu la yalzimu min Annahu la yalzimu afwan yalzimu la yalzamu ya. annahu La la yalzamu ya. Fa'ila yaf'al biha. min Min ittifaqi syai'aini ya. min ittifaqi syai'aini Ismin atau sifatin ya. aw sifatin an yakuna mutama ilaini fa anta taro Syakhsaini yattafiqani fi anna kulla minhuma ya. kulla minhuma Insanun sami'un sami'un basirun wa mutakallimun wala yalzamu min dzalika an yatamasala ya. fil ma'anil insaniyati was-sam'i wal basar wal kalami wa taral hayawanati laha aidi wa Laha aidun ya. aidun wa Arjulun ya. arjulun wa ainun Wa a'yunun ya. a'yunun wala yalzamu minat tifaqiha hada an takuna aidiha wa arjuliha Wa arjuluha wa a'yunuha mutamassilat tan ya. Khobar mutamasilatan ya. Iya. Baik, kemudian yang kedua kata beliau annahu la yalzamu min ittifaqi syai'ain fi ismin ya fi ismin aw sifatin ay yakuna mutamassilain. Ini jelas sekali. Sesungguhnya tidaklah menunjukkan, tidaklah melazimkan, tidaklah berkonsekuensi dari ya samanya antara dua hal dari sisi nama, dari sisi sifat bahwasanya dua hal itu sama secara hakikat. Tidak. Ya kan? Namanya sama-sama tangan. Allah punya tangan, ya kan? Makhluk aja juga tangan. Secara nama kan sama ya. Itu namanya ada qadrul mushtarak ya. Bainas maini antara dua nama. Akan tetapi secara hakikat tentu berbeda. Ya. Jangan sama-sama namanya sama. Kalau kita tetapkan dengan namanya sama berarti kita menyamakan. Nah, ini yang kesalahan orang-orang itu gitu ya. Inilah kesesatannya. Sehingga beliau mengatakan di sini fa anta tara syakhsaini. Ya sekarang engkau melihat ada dua orang ya. Yattafiqani fi anna kullu minhuma insanun sami'un ya. Ada dua orang yang sama-sama insan, sama-sama manusia. Sama-sama sami'un, sama-sama mendengar, sama-sama basirun, sama-sama melihat ya. Sama-sama mutakallimun, sama-sama bisa ngomong. Wala yazam min dzalika ayatamathala fil ma'anil insaniyah. Maka tidaklah berkonsekuensi, tidaklah mengharuskan meskipun mereka sama-sama manusia, sama-sama bisa ngomong, sama-sama bisa mendengar, bisa berbicara, maka tidaklah menunjukkan mereka itu bisa sama persis ya, serupa benar gitu ya dalam makna manusia. Ya, walaupun yang satunya bisa ngomong pasti ada sisi perbedaannya gitu. Tidak bisa dikatakan sama 100% gitu. Wasam wal basar wal kalam ya kan? Meskipun mereka itu sama-sama bisa mendengar ya, bisa melihat. Ya akan tetapi kalau kita bandingkan ya, kita dekatkan pasti banyak perbedaannya juga.
Ini antar sesama makhluk, antar sama manusia. Manusia saja antar mereka berbeda, apalagi Allah gitu. Tentu berbeda, nggak bisa disamakan Allah dengan makhluknya. Kemudian kata beliau watal hayawanati laha ya aydun ya wa arjulun. Kemudian kau lihat juga para hewan, mereka memiliki tangan, kaki, wa ayunun, mereka yang memiliki mata, wala yalzamu min ittifaqiha ada takuna aidiha wa arjuliha wa inna mutamassilatan ya, maka tidaklah ya kan menunjukkan bahwasanya persamaan mereka sama-sama punya tangan, sama-sama punya arjul kaki, sama-sama punya mata. Ini tidak menunjukkan hewan itu semuanya sama gitu ya. Contoh sekarang hewan ya bintang laut ya. Bintang laut itu kan ya sama-sama hewan gitu. Sama-sama bisa apa namanya itu bernapas ya. Kemudian sama-sama bisa melihat ya. Apakah sama matanya ya dengan kerbau? Sama ya? Tidak, ini sama hewan saja walaupun berbeda. Meskipun sifatnya sama-sama ya, sama-sama berbicara, ada sifat berbicara, ada sifat melihat gitu ya. Akan tetapi ya mereka saja berbeda, apalagi dengan Allah. Jadi konsekuensi mereka mengatakan bahwasanya mengatakan Allah itu kalau kita katakan punya sifat sama dengan makhluk, ini batil ya. Makhluk saja yang sama-sama melihat misalnya. Maka kalau seandainya kita bandingkan penglihatan mereka tentu berbeda. Sama nggak penglihatan ular dengan elang? Sama melihat? Sama nggak? Nggak sama. Coba kita tanya kepada ahli perhewanan ya, peneliti tentang hewan itu ya. Nggak sama, ya kan? Sekarang apa namanya itu keong ya? Ya keong itu punya kaki juga, kancil juga punya kaki, sama nggak kakinya keong dengan kaki dengan kancil? Enggak. Atau hewan kaki 1000 banyak kakinya, gajah juga punya kaki, sama nggak? Nggak sama, beda. Walaupun kakinya banyak, kecil sekali, bentuknya pun berbeda dengan gajah. Sama-sama punya kaki, lafaznya sama, kaki juga, rijlun juga, atau namanya arjulun juga. Ya kan? Demikian juga kalau kita katakan Allah itu ada yad, ada tangan, nggak sama kita dengan tangan makhluknya itu ya. Maksud beliau. Kemudian beliau mengatakan wa idza zahara tabayyunu baina makhluqati fi ma tattafiqu fihi min asma'in aw sifatin fatabayyunu bainal khalqi wal makhluqi abyan wa azam. Kata beliau, kalau seandainya telah tampak perbedaan antar sesama makhluk, ya kan? Padahal ya nama sifat mereka itu sama, ya kan? Namanya sama, sifatnya sama, ya kan? Namun berbeda juga ternyata antara kaki gajah dengan kaki kursi saja berbeda. Gajah makhluk Allah juga, ya kan? Kursi juga, ya kan? Samakah? Tidak. Walaupun namanya sama, namun hakikatnya berbeda. Itu antar sesama makhluk. Fatabayyanu bainal khaliq wal makhluk, maka perbedaan nama dan sifat Allah dan makhluk, maka ini tentu lebih berbeda dan lebih besar perbedaannya. Abyan wa azam ya. Lebih berbeda sekali dan lebih besar ya perbedaannya gitu. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan apa? Anggapan ya, alasan, argumentasi dari orang yang menolak nama Allah atau menolak sifat Allah atau menolak sebagian dari sifat Allah adalah batil ya. Karena mereka menganggap kalau kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala itu ya kan apa namanya itu istiwa alal arsy ya, beristiwa di atas arsy, mereka samakan dengan makhluk kan seperti itu. Mereka yang salah. Ya kan? Kenapa kalian anggap sama dengan makhluk ya? Seharusnya kalian tetapkan aja Allah istiwa ya istiwa ya. Sesuai dengan bahasa Arab istiwa itu ala wa tafa. Ya kan, tinggi di atas gitu. Nanti kita tetapkan Allah itu di atas arsy-nya. Ya kan, tanpa kita menyerupakan ya di atasnya manusia, duduknya manusia gitu. Allah punya tangan. Maka kita katakan tangannya Allah sama dengan tangan makhluk kan seperti itu. Ya kan? Antum sendiri yang menyamakan Allah yang tahu sebenarnya, gitu ya. Iya, antumlah yang mumasil, ya. Yang menyamakan Allah yang tahu. Kalau kita jelas ya, kita tetapkan apa yang Allah tetapkan udah. Ya kan? Apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan apa yang dikatakan oleh Nabi dan hadis yang sahih sudah itu saja. Apa kita menolaknya?
kemudian tanpa kita mentahrifnya, ya kan, menyelewengkan maknanya, tanpa kita menyerupakannya dengan makhluk, ya, dan tanpa kita menanyakan bagaimananya, walakat takyifin. Seperti itu ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia itu kelompok yang pertama ya, kelompok pertama itu adalah al-mu'attilah gitu ya. Kemudian kata beliau al-qa'ifatus tsaniyah, itu kelompok yang kedua adalah al-musyabbihah. Ya, kelompok yang merupakan Allah yang makhluk. Ini juga kelompok yang sesat ya, yang mana mereka mengatakan tangan Allah itu seperti tangan yang makhluk, mendengar Allah seperti mendengar yang makhluk. Ya, ini juga kelompok yang menyelewengi dari Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, karena punya waktu ya, sudah jam 8 lewat, mungkin kita cukupkan dulu pembahasan kita di sini. Insya Allah pada pertemuan yang selanjutnya kita lanjut lagi ya, pembahasan masih tentang beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.